Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Moharika Rahmat, mahasiswi dari Universitas Tadulako, program studi Pendidikan Kimia, jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Kinetika Kimia dengan judul materi pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Oke, membahas tentang pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Jadi, laju reaksi itu sangat dipengaruhi oleh suhu. Nah, kenaikan suhu akan menaikkan energi kinetik molekul-molekul sehingga nanti tumbukan menjadi bertambah antara molekul-molekul yang bertambah. Nah, jadi kenaikan suhu itu akan menambah cepat reaksi dengan jalan menaikkan harga konstanta kecepatan reaksi. Kebergantungan tetapan laju pada suhu itu biasanya dapat dinyatakan dengan persamaan empirik yang diusulkan oleh Arrhenius tahun 1889. Nah, adapun persamaan empirik yang diusulkan oleh Arrhenius itu adalah dengan rumus dengan persamaan ln K sama dengan ln A kurang EA per RT. Nah, di mana A ini merupakan frekuensi tumbukan yang dinamakan faktor pre-eksponensial, yaitu faktor yang merupakan ukuran laju terjadinya tumbukan. Nah, kemudian EA adalah energi pengaktifan, yaitu energi minimum yang harus dimiliki reaktan untuk membentuk produk. Nah, selain persamaan empirik ini, juga kita perlu mengetahui adanya yang namanya persamaan paruh waktu atau T/2. Nah, persamaannya itu adalah T/2 sama dengan ln 2 per K. Nah, itulah tadi dua persamaan yang penting kita ketahui dalam materi pengaruh suhu terhadap laju reaksi ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Bila suatu reaksi berorde 1 mempunyai energi pengaktifan 104.600 Joule per mol dan untuk persamaan K sama dengan AE min EA per T dengan nilai A adalah 5 kali 10 pangkat 13 detik, pada suhu berapa reaksi mempunyai waktu paruh sebesar A 1 menit, B 30 hari. Nah, jadi berdasarkan soal di sini yang ingin ditanyakan adalah suhunya T. Nah, berapa suhu saat waktu paruhnya 1 menit dan waktu paruhnya 30 menit. Oke, jadi kita sekarang ke penyelesaian soal. Yang pertama kita harus mengetahui dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Nah, jika melihat dari soal, maka yang diketahui itu adalah variabel A. A-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat 13 sekon. Nah, kemudian juga EA juga diketahui yaitu 104.600 Joule per mol. Nah, kemudian R-nya juga diketahui walaupun tidak ditulis dalam soal, tetapi itu merupakan suatu ketetapan yaitu 8,314. Nah, kemudian diketahui juga waktu paruhnya untuk bagian A itu adalah 1 menit. Dan kemudian untuk paruh waktu bagian B adalah 30 hari. Nah, ini harus kita ubah, untuk waktu ini harus kita ubah ke satuan detik. Nah, 1 menit kan sama dengan 60 detik. Jadi untuk paruh waktu bagian A itu adalah 60 detik. Kemudian kita ubah juga yang 30 hari menjadi detik. Nah, pertama kita harus tahu dulu dalam satu hari itu kan ada 24 jam. Jadi dalam 30 hari berapa jam? Kita kalikan dengan 24. 30 kali 24 adalah 720. Jadi 30 hari itu ada 720 jam. Nah, kemudian ini kita ubah ke menit. Nah, 1 jam itu kan ada 60 menit. Jadi 720 itu kita kalikan dengan 60, maka nanti akan mendapatkan hasil 43.200 menit. Nah, setelah itu kita ubah lagi ke detik, dari menit ke detik. Nah, 1 menit itu kan ada 60 detik. Jadi 43.200 dikali dengan 60, maka akan mendapatkan hasil 2.592.000 detik. Jadi 30 hari sama dengan 2.592.000 detik.
Nah, kemudian yang ditanyakan adalah T, suhu. Suhu saat paruh waktunya 1 menit atau 60 detik, dan T atau suhu saat paruh waktunya 30 hari. Nah, jadi yang pertama penyelesaiannya kita selesaikan dulu untuk bagian A. Suhu saat waktu paruhnya adalah 1 menit atau 60 detik. Nah, jadi untuk mencari suhunya itu kita menggunakan rumus persamaan empirik tadi, yaitu ln K sama dengan ln A kurang EA per RT. Nah, berdasarkan berdasarkan soal kan sudah diketahui bagian A, EA, R. Nah, jadi yang belum diketahui adalah K dan T. Nah, T ini kan yang ingin dicari. Jadi sekarang kita ingin mencari K terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara untuk mencari K-nya? K-nya itu dicari melalui persamaan paruh waktu. Mengapa menggunakan persamaan paruh waktu? Karena yang variabel yang diketahui dari soal adalah variabel paruh waktu. Jadi kita menggunakan paruh waktu T/2 sama dengan ln 2 per K. Nah, jadi berdasarkan persamaan ini kita bisa menurunkan rumus K, yaitu K sama dengan ln 2 per T/2. Nah, kita tinggal memasukkan ln 2 per 60 karena T/2 nya adalah 1 menit. Kita ubah ke detik menjadi 60. Nah, kemudian kita cari ln 2 itu berapa? Nah, ln 2 itu adalah 0,693147 per 60. Maka hasilnya nanti akan mendapatkan 0,011555245. Nah, jadi nilai K telah kita dapat. Selanjutnya kita tinggal mencari T-nya. Nah, T-nya ini tinggal kita masukkan dalam rumus ln K sama dengan ln A kurang EA per RT. Nah, jadi ln 0,011555245 sama dengan ln masukkan A-nya 5 kali 10 13 pangkat 13 dikurang masukkan EA yaitu 104.600 per masukkan R 8,314 dikali T. Nah, kemudian kita tinggal pindahkan bagian ke T-nya karena T yang ingin dicari. Pindahkan ke bagian kiri maka akan menjadi positif. Nah, kemudian untuk ln 0,011555245 itu juga dicari. Kemudian nanti hasilnya itu akan kita pindah ruaskan juga ke sebelah kanan sehingga nanti akan menjadi positif. Nah, jadi nanti 31,5430 ini ditambah dengan 4,460857. Nah, kemudian nanti hasilnya itu akan dibagi dengan hasil pembagian 104.600 bagi 8,314. Nah, maka akan nanti mendapatkan hasil 349,439 dalam bentuk satuan Kelvin. Nah, karena masih Kelvin, kita harus ubah ke Celsius. Bagaimana caranya? Dengan cara menguranginya dengan 273. Nah, setelah itu barulah kita mendapatkan hasil suhu T yang diinginkan jika per waktunya adalah 1 menit, yaitu sebesar 76,439 derajat Celcius. Ya, jadi selanjutnya adalah mencari suhu T-nya pada saat waktu paruhnya 30 hari atau 2.592.000 detik. Nah, jadi sama dengan yang bagian A tadi, kita menggunakan rumus ln K sama dengan ln A kurang EA per RT. Nah, karena dia juga kita harus cari dulu terlebih dahulu K-nya sama dengan yang cara A tadi. Nah, kemudian kita cari K-nya sama dengan ln 2 per T per 2 sama dengan masukkan ln 2 per masukkan waktu paruhnya 2.592.000. Kemudian cari ln 2 lalu bagi dengan 2.592.000, maka akan mendapatkan hasil 267 kali 10 pangkat min 9. Nah, kita kasih bentuk eksponen agar mudah perhitungannya. Kemudian karena kita telah mendapatkan nilai K yaitu 267 kali 10 pangkat min 9, selanjutnya tinggal kita masukkan dalam rumus persamaan ln K sama dengan ln A kurang
EA per RT. Nah, kita masukkan len 267 kali 10 pangkat minus 9 sama dengan len masukkan nilai A 5 kali 10 pangkat 13 dikurang 104.600 bagi 8,314 kali T. Nah, kemudian cari nilai len 267 kali 10 pangkat minus 9. Setelah itu nanti kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi positif, sehingga akan dijumlahkan dengan 31,54304. Nah, sedangkan untuk variabel T ini kita pindahkan ke sebelah kiri karena ini yang akan kita cari. Nah, ketika dipindahkan sebelah kiri maka dia akan berubah menjadi positif. Nah, kemudian kita bagi 104 bagi 104.600 bagi 8,314. Nah, kemudian nanti pindah ke kanan akan dibagi dengan hasil dari penjumlahan yang sudah dilakukan. Maka nanti akan mendapatkan hasil 269,525 Kelvin dalam satuan Kelvin. Jadi, kita harus ubah dulu lagi ke Celsius. Bagaimana caranya? Yaitu dengan dikurangkan 273. Maka akan mendapatkan hasil minus 3,475 derajat Celcius. Jadi untuk suhu saat paruh waktunya 30 hari atau 2.592.000 detik adalah minus 3,475 derajat Celcius.